warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah semuanya? Alhamdulillah, kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita di sini Ustadzah Wiwi akan mengajak teman anak-anak semuanya untuk belajar bersama melalui video pembelajaran di Sentro TV. Nah, di sini Ustadzah Wiwi akan mengajak anak-anak semua belajar mengenal lambang bilangan dan nama bilangan. Nah, dulu di kelas 1, anak-anak sudah belajar ya namanya bilangan dan angka. Nah, sekarang kita ingat lagi sebentar. Apa toh angka itu ya anak-anak semua? Angka itu ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, ini adalah angka. Nah, sekarang kita akan belajar bilangan. Apa toh bilangan itu? Nah, anak-anak, bilangan itu apa? Ada yang tahu? Ya, ternyata bilangan itu adalah kumpulan dari angka-angka. Jadi angka-angka ini tadi kalau kita kumpulkan menjadi bilangan. Ada bilangan yang terdiri dari 2 angka. Itu namanya bilangan puluhan. Kemudian ada angka yang terdiri dari 3 angka. Itu namanya bilangan ratusan. Nah, di kelas 2 ini anak-anak semuanya akan belajar mengenai nama bilangan dan lambang bilangan ratusan atau bilangan 3 angka. Ya. Kemudian Ustadzah Wiwi ada contoh beberapa bilangan ratusan di sini ya. Kita lihat ada bilangan 100. Nah, ini adalah bilangan 100 ya. Membacanya bukan 100 karena ini bilangannya adalah dibaca 100. Kemudian ada bilangan 253. Nah, Ustadzah itu angkanya 253 kok. Nah, enggak boleh ya. Ini membaca bilangan ada peraturannya sendiri, tidak boleh seenaknya ya. Membacanya 253. Karena terdiri 3 bilangan, maka ini bilangan ratusan. Tidak boleh dibaca satu persatu ya. Ingat. Kemudian ada lagi bilangan 408. 408 ini juga bilangan ratusan. Contohnya lagi ada 690. Ada bilangan 717. Ada lagi 999. Kemudian ada bilangan 306. Selanjutnya bilangan 500. Dan 913, yang terakhir ada bilangan 872. Jadi bilangan yang terdiri dari 3 angka ya, terdiri dari 3 angka itu disebut dengan bilangan ratusan. Jadi sudah di kelas 2, kalau mengucapkan bilangan tidak boleh bilangan 253 Ustadzah, enggak boleh ya. Karena ini bilangan ratusan, maka menyebutkannya 253. Kemudian kalau ada yang di sini ada angkanya 999 Ustadzah, boleh aku ngomongnya 999? Oh, tidak boleh. Maka harus kita mengucapkannya 999. Oke? Jadi anak-anak dalam belajar bilangan ratusan ini membacanya harus dengan benar. Ya. Ini contoh dari bilangan ratusan. Kemudian kita akan belajar mengenai lambang bilangan. Lambang bilangan itu apa toh? Nah, kita lihat. Lambang bilangan itu
biasanya dituliskan menggunakan angka. Ingat, menggunakan angka. Jadi yang namanya lambang bilangan itu menuliskannya dengan angka. Ya, harus diingat-ingat ya. Jangan lupa yang namanya lambang. Nah, lambangnya adalah angka. Sedangkan nama bilangan. Nah, nama bilangan itu ditulis menggunakan huruf. Menggunakan apa anak-anak? Ya, huruf. Betul. Jadi kalau nama bilangan itu ditulis menggunakan huruf. Sama seperti kalau kita menuliskan nama kita, itu kan menuliskannya dengan huruf ya. Itu nama. Diingat-ingat. Jadi bedanya lambang dengan nama harus bisa membedakan. Yang namanya lambang tadi dengan angka. Kalau bilangan namanya dengan huruf. Nah, di sini ada contoh. Ini ada gambar Upin Ipin ya anak-anak ya. Upin Ipin juga belajar mengenal angka ratusan ini ya. Siapa yang suka lihat Upin Ipin? Iya, semuanya suka melihat ya. Nah, Upin Ipin itu juga akan belajar angka ratusan bersama kita di sini ya. Kita lihat, belajar membaca lambang bilangan 3 angka atau bilangan ratusan. Contoh, di sini ada bilangan berapa ini anak-anak? 327. Ya, 327. Ini namanya lambang bilangan. Ya. Selanjutnya, yang ditulis di atas 327. Ini yang disebut dengan nama bilangan, ya. Jadi harus dibedakan. Yang namanya lambang tadi menggunakan apa? Angka. Ya, betul, menggunakan angka. Jadi ini yang disebut dengan lambang dan ini yang disebut dengan nama bilangan. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Ada bilangan, kelihatan atau tidak ya anak-anak? Di sini ada 147, ada angka 147. Nah, ini kumpulan bilangan ini kita baca dengan 147. Nah, 147 ini adalah lambang bilangannya. Sedangkan nama bilangannya adalah ini 147. Kemudian contoh yang kedua, ada angka 285. Kumpulan angka 285 ini adalah bilangan dari 285. Maka nama bilangannya ditulis dengan 285. Ya. Coba yang terakhir, ini contoh yang terakhir, ayo. Ada kumpulan angka 339. Dibacanya bagaimana anak-anak? Ya, betul sekali. 339. Nah, 339 ya. Ingat tadi yang berupa angka, namanya apa anak-anak? Lambang bilangan. Sedangkan yang berupa huruf disebut dengan nama bilangan. Jadi anak-anak setelah belajar mengenai nama bilangan dan lambang bilangan ini, kalau menyebutkan angka ratusan harus sudah benar ya. Anak-anak setelah belajar ini nanti kalau ada temannya yang masih salah juga harus dibetulkan ya, karena harus saling mengingatkan yang benar. Nah, jadi anak-anak
anak-anak tadi sudah belajar ya, harus mengingatkan yang temannya yang salah. Kalau ada temannya yang salah, harus dibetulkan, ya. Karena kita harus saling mengingatkan. Oke, ini contoh dari lambang bilangan dan nama bilangan. Sekarang coba ya, angka tadi. Ini ada bilangannya tadi ya. Tuliskan di sini. Ustadzah Wiwi tuliskan nama bilangan. Selanjutnya di sebelah sini ada lambang bilangan. Perhatikan. Kalau Ustadzah Wiwi mempunyai soal, nama bilangannya 327. Nah, 327. Maka lambang bilangannya ditulis menggunakan apa, anak-anak? Iya, menggunakan angka. Betul. Angkanya bagaimana? 300. Berarti ada angka 3. 20. Berarti ada angka 2. Dan ada 7. Kita tuliskan. Nah, yang terakhir. Ini adalah lambang bilangannya 327. Jadi diingat lagi. Kalau nama bilangan menggunakan huruf. Sedangkan lambang bilangan menggunakan angka. Nah, anak-anakku semua, anak-anak bisa mencoba mengerjakan soal-soal matematika yang ada di buku kalian masing-masing ya. Jadi bisa di buku pelajaran kalian mengenai lambang bilangan, nama bilangan, dengan mengingat kalau lambang bilangan menggunakan angka, kalau nama bilangan menggunakan huruf. Ya, ini dulu pelajaran kita untuk mengenai nama bilangan dan lambang bilangan ya anak-anak semua. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang materi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa memahami dengan baik, mengingat dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.